Baiklah, kali ini saya akan membuat resep gerang asem ayam merah lezat ala Gianyar Bali. Selamat pagi sahabat karib. Hari ini saya akan memasak gerang asem ala Bali Gianyar. Jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat gerang asem yang enak. Yang pertama tentu saja alat pemotong berupa belakas dan pisau. Yang kedua ayamnya. Hari ini kita buat 1 ekor ayam merah. Yang ketiga bumbunya kita harus siapkan. Ini kita beli 2 bungkus begitu, saya kira cukup untuk membuat adonan untuk gerang asem hari ini. Ketumbar dalam 1 set sudah ada. Terus ini ada asem atau orang Bali bilang luna. Ini penting sekali, komponen yang paling penting ya. Terus yang ini ada gula aren atau di Bali gula Bali. Terus di sini ada serai, penghilang amis, penyedap rasa ini serai. Terus ada komponen lain. Nah ini terakhir nih, gondo orang Bali ini. Jadi harus ada temannya, gondo. Nah ini bahan-bahan yang kita perlukan hari ini. Bahan-bahan gerang asem, inilah komponen bumbu yang penting ya. Jadi kira-kira 1 ekor ayam gerang asem dengan berat 1 kilo ya. Ada bahannya lengkuas seperti ini, segini saja. Terus ini ada jahe. Terus ini ada kencur. Terus ada kunyit. Terus ada bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, komponen ini seperti jari kita. Nah, ini seperti jari. Yang paling tengah ini adalah komponen lengkuasnya. Yang kedua itu kencurnya. Yang ketiga kunyitnya. Yang keempat jahenya, karena ada rasa pedas di jahe juga. Nah, bawangnya sesuai selera. Tidak masalah banyak. Untuk bawang tidak masalah. Terus yang kedua ada bawang putih secukupnya. Terus kalau cabenya sesuai selera, kalau mau pedas silahkan ditambahin. Tapi yang penting adalah komponen ini, bungkilan ini, kalau orang Bali bilang bungkilan. Lengkuas harus paling banyak. Yang kedua kencur. Yang ketiga jahe. Yang keempat kunyitnya. Nah, ada komponen tambahan bumbunya. Ini ada ketumbar. Ini ada terasi. Terus ini ada luna atau asem. Yang ini ada gula aren. Terus ada serai. Nah, itu komponen-komponennya. Tapi yang paling penting adalah takaran ya, dalam membuat gerang asem dari ayam itu takarannya sangat penting. Kalau tidak bisa menakar, bisa jadi rasanya tidak akan enak. Tidak ketemu ini. Kunyit terlalu banyak tidak bagus juga. Jahe terlalu banyak akan terasa pedas, tidak bagus. Tapi kalau lengkuas banyak tidak masalah, tapi harus seimbang juga, seperti jari Anda ini. Komponen bumbu harus seperti jari ini untuk menimbulkan rasa enak. Baik, kita akan mulai merajang dulu, merajang ala Bali. Jangan di blender.
Bumbu gerang asem tidak boleh di blender. Kalau di blender dia mencampur jadi hancur bumbunya. Tidak ada rasanya. Jadi kalau dirajang, kalau orang Bali bilang tek-tek begitu, jadi ada kesan kasar di mulut. Kalau kita kunyah begitu, ada kletek gitu, ada rasa lengkuasnya, ada rasa jahenya di mulut. Itulah membuat rasa menjadi enak. Nah, selain komponen bumbu ini ada tingkih ya, kemiri. Kemiri kita kasih cukup 2 butir kemiri ini akan membuat rasanya lebih gurih. Rasa ayam akan lebih gurih dengan adanya tambahan dari kemiri ini. Belum dirajang, pastikan bumbu-bumbunya dicuci bersih. Setelah itu mulailah merajang. Jadi ini kalau orang Bali bilang ditek-tek halus ya, satu persatu. Dari lengkuas dulu, kemudian jahe, kemudian kencur, baru kunyit. Setelah itu baru bawang merah ya, bawang putih, dan seterusnya, sama cabai. Dipisah-pisah. Jadi rajangannya biar kita tahu takarannya harus dipisah-pisah. Nah, kira-kira segini, hancurnya seperti ini. Jangan terlalu hancur sekali. Kalau hancur sekali juga ya sama kayak blender, nggak ada gunanya. Nah. Ini bawang putih kita juga harus rajang. Nah, selain bumbu campur yang digoreng nanti, kita juga siapkan bawang goreng, bawang putih dan bawang merah. Setelah selesai merajang bumbu, nah seperti inilah jadinya. Kita campur dalam satu tempat. Jadi bawang merah, cabai, nah semua komponen bumbu sudah ada dalam satu tempat. Nanti kita ulek dulu sebelum digoreng. Sekarang tahapan adonan. Nah, jadi ini bumbu rajang yang tadi sudah digoreng. Nikmat sekali baunya. Terus ini ayam utuhan tadi yang sudah dipotong-potong. Nah, terus ini ketindih. Ini ada asam bahannya. Ini harus kita hancurkan dulu. Terus ini ada gula aren. Terus ini ada terasi. Nah, ini kita campur sama daun salam sama garam. Jadi kita aduk dulu jadi satu seperti ini. Ini adalah campuran bahan untuk kita aduk-aduk dengan ayam. Nah, ini kita bisa isi sedikit minyaknya ya, minyak bekas gorengannya. Nah, ini kemudian ayam ini kita balur satu persatu dengan campuran tadi. Nah, kayak ini. Nah, akhirnya kita jadi semua ayam ini kita balur dengan bumbu terasi, asam, garam yang tadi itu. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kita aduk terus sampai dia benar-benar seperti layu ayam. Fungsi lunak atau fungsi asam
dalam adonan inilah supaya tidak amis. Fungsi terasi membuat ayam menjadi lembut. Jadi tidak atos. Kalau orang Jawa bilang tidak atos. Dengan campuran ini ayam akan menjadi lebih lembut. Nah, semua ini setelah itu kita diamkan dulu barang 5-10 menit supaya bumbu meresap. Setelah 5 menit, 5-10 menit, aduk-aduk, kita masukkan bumbu ini, bumbu rajangan yang sudah digoreng tadi. Nah, secukupnya, nah, supaya enak. Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini. Jumlahnya kita aduk. Kita aduk. Wah, ini belum dimasak aja sudah aromanya sedap, guys. Ini kepala ayamnya. Tuh. Nah, selanjutnya adonan yang ini kita masukkan ke presto. Jadi semua kita masukkan. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke presto. Kalau tidak ada presto, kita bisa pakai panci biasa, alat memasak biasa yang kalian punya. Nah, setelah itu kita tuangkan air panas secukupnya. Ya, ini ya, air panas. Kemudian ini kita masukkan bumbu goreng. Ya, ini bumbu goreng yang tadi ada bawang merah sama bawang putih. Sudah, kita beberapa aja masukin. Nah, itu secukupnya. Nah, kemudian kita tutup presto. Kita akan ketik. Sudah, saatnya kita memasak kurang lebih 30-40 menit. Jadi kita sudah mulai memasak. Jadi pertama kompor diperhatikan. Nah, seperti ini kita tunggu saja sampai prosesnya berlangsung 30-40 menit. Jadi kalau menggunakan presto akan jauh lebih cepat memasak ya. Jadi kita hari ini menggunakan presto. Kalaupun tidak punya presto, kita menggunakan panci atau alat memasak biasa, begitu bisa juga. Tetapi memang waktunya perlu lebih lama karena ayam merah cukup ini ya, keras ya, sehingga perlu waktu bisa jadi 2-3 jam baru bisa selesai. Tahapan terakhir ya dari gerang asem ini adalah ini, kita harus membuka setelah 30-40 menit dipanaskan di kompor. Kita saatnya membuka ini. Kita buka. Tetot. Nah, inilah hasilnya. Jadi gerang asem ala Gianyar. Kita lihat apakah sudah luar biasa. Inilah hasilnya. Dari daging ayam merah. Sangat sedap rasanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka di-subscribe. Dan resep ini akan selalu saya tambahkan terus setiap minggu.
Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.